saya api sempat padam, kemudian muncul kembali diakibatkan oleh banyaknya material sampah plastik yang berada di tempat pembuangan akhir ini. Dari penuturan Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, api pertama kali muncul pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Tengah kemarin, Tribuners. Namun sempat padam pada sore hari dan personel damkar ini sempat kembali ke Mako Damkar. Namun api kembali muncul pukul 20 lewat pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan membesar dan baru padam kembali sekitar pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, Tribuners. Dan pagi hari ini asap dari TPA ini pun mengepul cukup parah, terus mengakibatkan personel Damkar Maros harus kembali turun ke TPA untuk untuk meredam asap tersebut. Dan sampai saat ini belum ada informasi terbaru terkait dengan kebakaran di Bontoramba ini, Tribuners. Boleh disampaikan mungkin total dari insiden tersebut kan sempat padam kemudian menyala lagi apinya. Lantas mungkin jumlah armada dan juga personel damkar yang diturunkan ada berapa jumlahnya? Apakah mungkin ada peningkatan dari yang sebelumnya? Ya, baik Tribuners, data dari Dinas Kebakaran Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pertama kali api muncul, Damkar Maros hanya menurunkan 3 armada, lalu malam hari saat api kembali muncul itu hanya 3 armada juga, namun pagi ini untuk meredam asap diturunkan 4 armada plus 1 unit armada bantuan dari DLH. Total ada 24 personel damkar yang diturunkan ke lokasi tempat kebakaran tersebut. Dan diketahui bahwa meskipun asap mengepul cukup parah di lokasi ini, namun tidak mengganggu aktivitas penerbangan. Yang diketahui bahwa TPA dan juga Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini jaraknya cukup dekat, Tribunans. Namun setelah kami konfirmasi ke pihak bandara, katanya saat ini aktivitas penerbangan masih normal-normal saja. Ya, lantas mungkin untuk aktivitas keseharian dari masyarakat sekitar, apakah mungkin ada gangguan atau mungkin berjalan seperti biasanya? Ya, tentunya ada gangguan Tribunals bagi masyarakat yang berlokasi tidak jauh dari TPA Bontoramba ini karena asapnya memang cukup parah, Tribunals, apalagi ini kan didominasi dengan sampah plastik yang tentunya itu cukup sulit untuk diredam, Tribunals, walaupun sudah mati, maksud saya sudah padam, bisa saja karena cuaca yang panas ini bisa kembali muncul lagi apinya seperti itu. Makanya Damkar Maros ini pun menyiagakan armada di lokasi tersebut untuk memadamkan api dan juga asap yang masih terus membumbung di lokasi tersebut. Adakah mungkin statement dari pihak terkait mungkin seperti Dinas Lingkungan Hidup terkait? Sampai saat ini belum ada Tribunals, namun diketahui bahwa saat ini personel Damkar Maros masih berjibaku, bahkan saat ini sudah ada 24 personel yang bahu-membahu untuk memadamkan dan juga meredam asap dari lokasi kebakaran tersebut, Tribunals. Ya, baik. Rekan Nurul mungkin terkait kasus atau insiden kebakaran di Kabupaten Maros sendiri per tanggal hari ini jumlah kasusnya di tahun 2024 ada berapa totalnya? Ya, data dari Damkar Maros ini tercatat ada 95 kasus kebakaran Tribunals yang terjadi sejak Januari hingga 6 September 2024, Tribunals. Dan bahkan pada 2 minggu terakhir ini rata-rata terjadi 3 kebakaran dalam satu hari, Tribunals. Dan diketahui bahwa objek yang paling banyak terbakar adalah lahan dan kemudian disusul oleh pemukiman ataupun rumah warga. Dan diketahui bahwa jumlah kasus kebakaran ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 342 kasus kebakaran Tribunals, di mana yang paling mendominasi adalah kebakaran lahan berjumlah 274 lahan kosong yang terbakar dan sisanya adalah rumah dan objek lainnya. Mungkin Tribunals. terkait untuk insiden di kasus rumah tangga sendiri, apa yang menjadi faktor pendorongnya rekan Nurul? Adakah informasi dari Damkar mengenai hal tersebut? Ya, baik Tribunals, dari penuturan Kasat Damkar Maros itu ada beberapa faktor yang paling sering ditemui terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Yang pertama itu adalah human error, ada juga namanya
korsleting listrik, kemudian banyaknya masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan, dan faktor penyebab lainnya, Tribuners. Itu tentunya ada imbauan langsung yang dititipkan oleh tim Damkar sendiri kepada rekan Nurul. Boleh disampaikan kepada Tribuners semua seperti apa imbauan tersebut? Ya, baik Tribuners, untuk mencegah kebakaran, pihak Damkar Maros ini sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke beberapa wilayah, dan ada beberapa himbauan yang selalu diulang-ulang oleh pihak mereka. Tribuners, yang pertama, jangan membuang rokok sembarangan, hindari membakar sampah, apalagi saat ini diketahui sedang puncak musim kemarau, dan gesekan gesekan pohon saja itu bisa mengakibatkan timbulnya api. Kemudian yang kedua itu periksa instalasi, dan kemudian jangan meninggalkan rumah saat jangan periksa apa namanya uh, kompor seperti itu, Tribuners, dan jangan menyalakan penerangan yang bersumber dari api dan meletakkannya sembarangan seperti itu, Tribuners. Ada beberapa imbauan yang senantiasa diingatkan juga kepada masyarakat, bukan hanya di masyarakat Kabupaten Maros, tapi juga masyarakat secara menyeluruh di Indonesia ini. Apalagi kita ketahui bersama saat ini kita sedang memasuki musim kemarau. Lantas mungkin rekan Nurul terakhir terkait kondisi saat ini di area tersebut, apakah masih berlangsung kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran? Ya, baik Tribuners, data yang berhasil kami peroleh saat ini sudah ada 50 areal dari TPA Bontoramba ini yang terbakar, dan saat ini masih berasap begitu, Tribuners, karena memang untuk material plastik ini cukup sulit untuk dipadamkan. Bahkan ketika padam itu akan menimbulkan asap yang cukup parah, apalagi memang jumlahnya ini cukup besar di lokasi tersebut, di mana diketahui bahwa luas dari TPA Antang ini mencapai kurang lebih 2 hektar, Tribuners, dan saat ini masih ada aktivitas dari pihak Damkar Maros yang terus meredam asap dan juga api yang bersumber dari TPA Bontoramba ini, Tribuners. Terima kasih rekan Nurul atas informasinya. Kami menunggu update terbaru terkait informasi ini dan juga topik lainnya dari Kabupaten Maros. Selamat kembali beraktivitas. Baik Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Eldrin Saleh Nuhung. Berikut laporannya, selamat menyaksikan.
Total 50 ar, luas area tempat pembuangan akhir, TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbakar. Api sempat padam kemudian timbul kembali. Material sampah plastik membuat api sulit padam. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Eldrin Saleh Nuhung, mengatakan api pertama kali muncul pukul 9.10 WITA kemarin. Sore hari, api sempat padam dan personel kembali ke Mako, ujarnya. Pukul 20 WITA, api kembali muncul. Kemudian, pagi ini, asap di TPA Bontoramba semakin tebal dan cukup mengganggu aktivitas sekitar, sehingga pihaknya kembali menerjunkan personel untuk pemadaman. Mantan Sekwan Maros ini menjelaskan, untuk memadamkan api di TPA, sekitar 11 armada kebakaran diturunkan. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak kronologi kebakaran di TPA Bontoramba seperti apa Pak? Jadi makasih Pak. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa kebakaran di akhir-akhir ini mulai Agustus kemarin terkadang dalam satu hari itu ada 3 titik. Utamanya seminggu terakhir ini. Jadi khusus di TPA kemarin jam 9 kayaknya lewat 10 menit kami langsung dihubungi oleh Hasrullah Acung yang di lingkungan hidup menginformasikan lewat chat bahwa TPA sudah kelihatan api. Setelah saya lihat itu di chatnya, saya telepon langsung Pak Acung bahwa ini baru-baru, katanya iya baru Pak. Oke, saya langsung hubungi danton saya pada waktu itu Edi dan kawan-kawan langsung meluncur pada pagi hari itu kemarin. Sampai dengan sore hari mereka sempat balik dari TPA. Balik malam jam 8 saya dihubungi lagi kembali Pak Acung, setengah 8 setelah Isya dihubungi kembali bahwa menyala kembali. Nah, saya hubungi kembali lagi danton, kebetulan memang jaganya Pak Edi pada waktu itu, dia danton. Saya hubungi kembali untuk segera meluncur lagi kembali ke TPA. Meluncur ke TPA, disitulah semakin besar kelihatannya apinya karena saya dikirimkan gambarnya sampai dengan pukul 2.30 subuh. Tadi subuh ini masih menyala. 2.30 sudah merasa aman, kembali. Tapi ada informasi di jalan, kebetulan ada lagi di daerah Bontomate ini ada pohon bambu, singgah lagi di situ sampai mereka tiba di Mako itu setengah 5 subuh. Sudah berapa armada Pak sejauh ini yang melakukan penyiraman? Kalau di TPA kemarin, semenjak kemarin itu 3 armada, malamnya juga 3 armada sampai subuh. Pada pagi hari ini karena asap masih tebal, hari ini pagi ini saya arahkan 4 armada plus 1 mobil suplai dari lingkungan hidup. Jadi ada 5 armada. Pak, dugaan sementara sih penyebab kebakaran apa sih Pak? Penyebab sampai sekarang kita belum dapat ketahui karena apinya sepertinya dari bawah. Kemungkinan plastik yang panas akibat itu sampai naik, dan itu kalau plastik yang terbakar asapnya pasti banyak sekali, Pak, tebal. Bisa jadi faktor cuaca ya Pak yang panas ini Pak? Sepertinya itu Pak, itu paling utama. Jadi
kami ada program juga, kebetulan sudah 2 minggu berjalan ini kami melakukan himbauan ke kecamatan karena banyaknya kebakaran ini di lahan-lahan hutan, Pak. Jadi di lahan hutan terkadang satu hari 2 titik. Jadi kita himbau kepada semua masyarakat bahwa utamanya yang merokok, membuang rokok sembarang. Banyak-banyak yang terjadi rokok dan gesekan, terkadang gesekan saja, pohon karena mungkin pengaruh panas itu menimbulkan juga api. Luas yang terbakar ini Pak diperkirakan berapa sih luas yang terbakar Di TPA? Iya. Kalau berbicara luas saya tidak tahu banyak, yang jelas titiknya itu memang besar sekali di situ, Pak. Tempat pembuangan itu yang menyala itu. Nah, yang kita sekarang ini was-was, kebetulan pada hari ini juga Bapak Presiden akan transit di Bandara Sultan Hasanuddin pukul. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Total 50 ar, luas area tempat pembuangan akhir, TPA Bontoramba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbakar. Api sempat padam kemudian timbul kembali. Material sampah plastik membuat api sulit padam. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Eldrin Saleh Nuhung, mengatakan api pertama kali muncul pukul 9.10 WITA kemarin. Sore hari, api sempat padam dan personel kembali ke Mako, ujarnya. Pukul 20 WITA, api kembali muncul. Kemudian, pagi ini, asap di TPA Bontoramba semakin tebal dan cukup mengganggu aktivitas sekitar, sehingga pihaknya kembali menerjunkan personel untuk pemadaman. Mantan Sekwan Maros ini menjelaskan, untuk memadamkan api di TPA, sekitar 11 armada kebakaran diturunkan. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 6 September 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu, saya Fiorina Ziretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.